Sekarang, saya akan mencoba menunjukkan demo terkait mengapa Dataiku dan Snowflake bekerja lebih baik bersama. Seperti pembicaraan sebelumnya, Snowflake dapat menjadi mitra yang sangat baik dengan Dataiku. Untuk rekan-rekan yang mungkin sudah atau belum melihat Dataiku sebelumnya, berikut adalah tampilan dari homepage Dataiku, di mana pada tampilan ini, kita dapat melihat proyek-proyek apa saja yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk proyek demo yang akan kita lihat nanti adalah credit scoring, di mana pada proyek ini kita akan menggunakan data dari Snowflake. Lalu, berikut adalah tampilan dari proyek homepage, di mana pada tampilan ini kita dapat melihat metadata dari proyek kita. Seperti dalam proyek ini, kita memiliki 9 dataset, 7 recipes, dan 1 model yang sudah kita deploy ke dalam flow proyek kita. Agar dapat melihat lebih detail ke dalam flow kita dapat menekan tombol Go to Flow. Berikut adalah tampilan dari flow kita, di mana flow kita dapat dilihat dari kiri dan ke kanan. Flow yang kita lihat sekarang ini dibuat secara otomatis dari Dataiku, tergantung dari recipes-recipes yang kita gunakan sebelumnya. Untuk data source yang kita gunakan saat ini, kita menggunakan 2 data source, di mana 2 data source tersebut kita dapat dari Snowflake. Untuk dataset yang pertama kita menggunakan unemployment data, dan untuk dataset yang kedua kita menggunakan launch data. Pertama-tama, satu hal yang ingin saya tekankan dalam membuat proyek, baik itu proyek model machine learning, atau lainnya, satu hal yang perlu kita ketahui adalah kemampuan untuk memindahkan data source kita ke dalam lingkungan Dataiku. Dataiku mampu membaca data source dari berbagai jenis basis data seperti basis data SQL, Cloud Storage, atau HTTP. Untuk basis data SQL, tentunya kita bisa terhubung dari Snowflake, Databricks, Google BigQuery, MySQL, dan seterusnya. Koneksi-koneksi yang terlihat saat ini adalah koneksi-koneksi yang sudah kita buat dan terintegrasi dengan lingkungan Dataiku kita. Lalu dalam pembuatan satu proyek data analitik atau proyek machine learning, setelah kita berhasil memindahkan data kita dari data source ke dalam lingkungan Dataiku, hal selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kita bisa menyiapkan, membersihkan, atau memanipulasi data sesuai dengan proyek dan kebutuhan kita. Untuk bisa melakukan hal tersebut, kita bisa menggunakan beberapa recipes. Untuk di Dataiku sendiri, ada terdapat 2 built-in recipes yang sudah disediakan dari Dataiku, di mana untuk recipes yang pertama adalah yang berwarna kuning. Recipes ini ditujukan untuk orang-orang yang bukan coders, orang-orang yang lebih cenderung tidak menggunakan pengkodean, di mana untuk recipes ini biasanya kita sebut sebagai visual recipes. Lalu untuk recipes yang kedua kita bisa ditujukan untuk orang-orang yang dapat mengode, di mana ditujukan untuk orang-orang yang lebih suka atau lebih akrab dengan pengkodean seperti Python, R, atau SQL dan lainnya. Untuk contoh proyek kita saat ini dari 2 data source yang kita miliki, yang pertama-tama kita akan lakukan yaitu menyatukan 2 data tersebut agar kita bisa melakukan analisis lanjutan yang lebih dalam terkait data source yang kita miliki. Untuk menggunakan recipes join, hal yang perlu kita ketahui yaitu kita memerlukan dataset yang pertama dan dataset yang kedua yang ingin kita satukan. Setelah kita sudah menemukannya, kita bisa memilih tipe join yang sudah disediakan Dataiku seperti left join, inner join, outer join dan lainnya. Setelah itu, Dataiku akan secara otomatis membantu kita menentukan key join dari antar kolom. Contohnya adalah loan ID. Jika dirasa key join yang sudah rekomendasikan oleh Dataiku secara otomatis kurang tepat, kita bisa menambahkan kondisi di sini. Misalnya ada tem dan ada satu lagi employment. Kedua kolom tersebut bisa kita tentukan sebagai key join untuk 2 dataset kita. Lalu jika dirasa kita memerlukan join tabel yang ketiga, kita bisa menekan tombol tambah di sini, lalu kita bisa memilih dataset yang ingin kita satukan selanjutnya. Misalnya, datanya adalah launch data, lalu kita tambahkan dataset. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, key join ini akan secara otomatis dibuat oleh Dataiku itu sendiri. Jika kita merasa yang disediakan oleh Dataiku ini kurang benar atau kita merasa ada yang salah, kita bisa menghapus atau menambahkan sesuai dengan kebutuhan kita untuk masing-masing dataset. Jika dirasa ada kolom atau ada tabel yang tidak diperlukan untuk join, kita bisa menghapus tabelnya di sini. Selanjutnya adalah pemilihan kolom, di mana secara default, Dataiku akan memilih semua kolom yang ada dari kedua dataset kita. Jika menurut kita, kolom tem ini tidak diperlukan, kita bisa dengan mudah tidak memilih kolom tersebut. Selanjutnya, untuk melakukan join dengan menggunakan 2 dataset yang sangat besar,
pasti akan memerlukan komputasi yang kuat, komputasi yang besar, agar untuk melakukan join ini tidak memerlukan waktu yang sangat lama. Jika kita melakukan hanya satu job join ini memerlukan waktu sekitar 10 atau 20 menit, itu dirasa sangat tidak praktis. Sehingga Dataiku dan Snowflake memikirkan bagaimana solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut, di mana kita menggunakan Compute Engine in Database, SQL, dan Dataiku akan mengonversi konfigurasi kita menjadi sebuah query. Dan query yang dibuat Dataiku akan dikirim ke Snowflake dan Snowflake akan menjalankan query ini secara natif di latar belakang Snowflake itu sendiri. Lalu, jika masih dirasa kurang untuk performa join ini, bahkan Snowflake dan Dataiku memiliki fitur berkolaborasi yang sangat baik, di mana kita bisa dengan mudah mengganti warehouse komputasi kita, misalkan dari yang sebelumnya dari kecil kita bisa mengganti menjadi besar. Lalu kita juga bisa mengganti role Snowflake-nya kita dengan kita hanya perlu menulis variabel seperti ini, kita hanya perlu memilih warehouse dan role dari Snowflake yang kita miliki. Dan apa yang terjadi jika kita memilih atau mengkonfigurasi variabel seperti ini? Jadi, hanya untuk join recipe ini akan menggunakan warehouse yang besar. Ini tidak mengonfigurasi untuk semua job sebelumnya atau job setelahnya, ini hanya untuk join recipe ini saja. Sehingga di sini yang ingin saya tekankan adalah kemampuan Dataiku dan Snowflake untuk mengganti mesin komputasi kita dengan mudah dan fleksibel. Lalu selanjutnya Snowflake memiliki fitur yang dinamakan Snowpark, di mana saat fitur Snowpark ini rilis, mitra pertama yang dapat menggunakan Snowpark dengan mudah adalah Dataiku. Kita bisa menggunakan dari recipes Python yang ada di code recipes sebelumnya. Kita hanya perlu menggunakan impor Snowflake dan seluruh fungsi Snowpark bisa kita gunakan seperti Snowwood, Snowpandas dan lainnya. Dan untuk sebagian orang yang lebih akrab dengan lingkungan pengembangan notebook, Dataiku juga menyediakan fitur tersebut, di mana kita hanya perlu menekan tombol Edit in Notebook, dan Dataiku akan mengonversi kode kita dan menyesuaikannya dalam bentuk notebook. Saya tahu bahwa sebagian orang lebih suka menggunakan tampilan seperti ini, bahwa kita bisa mengonfigurasi atau mengdebug dari masing-masing step yang ada. Selain Python, Dataiku juga dapat menggunakan recipes SQL, di mana pengguna yang lebih akrab dengan kode SQL bisa menggunakan kode tersebut di Dataiku. Di sini saya ingin beritahu bahwa untuk membuat satu proyek, memerlukan banyak pihak, seperti dari tim bisnis, dari tim dashboard, dari tim tim pelaporan, atau dari tim operasional. Kita memerlukan semua peran tersebut untuk menyelesaikan satu proyek. Disinilah fitur yang sangat berguna dari Dataiku, bahwa fitur kolaborasi dapat dilaksanakan di dalam Dataiku. Dengan memberikan visual recipes dan kode recipes, di mana yang tadi saya sebutkan bahwa kode recipes bisa digunakan oleh yang bukan coders dan code recipes bisa digunakan oleh coders. Lalu hal yang ingin saya tekankan juga di dalam Dataiku ada yang namanya prepare recipes, di mana kita sebagai data analis atau data scientist kita memerlukan waktu yang cukup lama untuk menganalisis atau memanipulasi data kita. Dataiku menyediakan fitur recipes, di mana gambarnya seperti sapu. Dataiku menyediakan banyak prosesor-prosesor library, seperti filter data, matematika, atau geografi. Di dalam prepare recipe pun kita bisa menghapus kolom dengan mudah, misalnya, untuk kolom tem, kita merasa kolom tem itu tidak diperlukan, maka kita hanya perlu klik kanan di kolom ini, lalu kita bisa menghapus. Dan Dataiku akan membuat satu prosesor menghapus kolom tem. Jika kita merasa sudah cukup untuk persiapan, kita bisa klik tombol Run. Dan seluruh komputasi ini, sama seperti resepi-resepi sebelumnya, Dataiku akan mengonversi seluruh langkah-langkah yang tadi kita buat menjadi sebuah query dan akan dijalankan dalam Snowflake, menggunakan mesin Snowflake. Dan fitur yang sangat intuitif di Dataiku itu sendiri adalah AutoML, di mana Dataiku menyediakan satu fitur AutoML, seperti Auto Clustering, atau Auto Prediction, atau Auto Time Series, dan lainnya. Kita hanya memerlukan data tren kita, misalkan ini data tren kita, lalu kita pilih lab, lalu kita pilih misalnya Auto Prediction, dan untuk kolom targetnya kita adalah Launch Status, lalu kita pilih Quick Prototype, dan kita masukkan nama analisis kita, setelah itu kita buat. Dan tampilannya akan seperti ini, di mana ada dua tab, ada Design dan Result, di mana di desain kita bisa merancang bagaimana kita membuat mesin learning kita, ada jenis prediksinya, kolom targetnya, lalu ada kelas targetnya, uji tren kita, lalu matriks, dan fitur handling.
Di mana di fitur handling ini kita bisa memilih fitur-fitur apa saja yang ingin kita gunakan untuk membuat model mesin learning kita. Lalu ada algoritma yang sudah disediakan oleh Dataiku, seperti LightGBM, XGBoost, dan lain-lainnya. Setelah kita selesai dengan konfigurasi ini, kita bisa langsung train model kita, dan hasilnya akan seperti ini, di mana untuk sesi ini yang kita baru saja kita buat terdapat 4 algoritma yang kita gunakan, di mana di LightGBM, jika kita lihat, ini ada gambar piala. Menunjukkan bahwa skor LightGBM adalah skor yang terbaik dari model yang kita buat sebelumnya. Untuk melihat lebih detail, kita bisa klik di nama modelnya, lalu di sini ada summary, model ID, jenis model, lalu metadata yang kita gunakan untuk membuat mesin learning ini. Lalu di sini juga menyediakan fitur importance, di mana menjelaskan fitur-fitur apa yang sangat mempengaruhi untuk model mesin learning kita. Lalu ada confusion matrix di sini, di mana di confusion matrix juga menjelaskan bahwa akurasi, precision, recall, dan F1 score. Jika Anda memerlukan informasi terkait hal tersebut, bisa dilihat Dataiku menyediakan informasi apa itu akurasi, precision, recall, dan F1 score. Satu hal yang ingin saya tekankan terkait pembuatan model mesin learning adalah akurasi itu bukanlah segalanya. Untuk menentukan model kita adalah model terbaik, kita memerlukan lebih dari confusion matrix, yaitu kita memerlukan tim bisnis, apakah model ini yang terbaik atau tidak. Lalu kita juga harus memahami apakah model kita itu seimbang atau tidak dan memastikan tidak ada bias dari model kita. Dan bahkan akurasi 100% itu harus kita anggap buruk bahwa itu bisa menjadi too good to be true. Setelah kita memilih model-model apa saja yang kira-kira cocok untuk use case kita atau untuk proyek kita bisa mendeploy ke dalam flow. Dan kita bisa memperbarui yang sudah ada atau mendeploy sebagai model yang dapat dilatih ulang. Dan di dalam flow kita akan muncul ikon tren dan model di sini. Setelah kita sudah mendeploy model kita bisa melakukan langkah selanjutnya di mana kita akan melakukan langkah scoring. Kita melakukan langkah scoring dengan menggunakan data tes kita dan menggunakan icon score di sini. Setelah kita memilih skor dan kita pilih data set tes kita di sini. Dan di dalam konfigurasi, kita akan menggunakan mesin dari Snowflake. In the background, Snowflake akan mengonversi dari Dataiku menjadi Java UDF. Sehingga performa dan hasilnya akan menjadi lebih baik. Setelah kita mendapatkan hasil dari scoring ini, hal yang selanjutnya kita akan lakukan adalah mendeploy proyek kita ke production atau melakukan automatic training model. Kita bisa menggunakan skenario atau auto trigger dan lainnya. Dataiku juga mampu memberikan model scoring secara real-time menggunakan API. Di mana model yang sudah kita latih dan sudah kita deploy, kita bisa mendeploy sebagai API. Kita hanya perlu memasukkan nama layanan API ID dan API endpoint. Dan kita bisa masuk ke tahap selanjutnya untuk diskusi selanjutnya yaitu untuk membahas lebih lanjut tentang implementasi dan deployment ke production. Berikut demo Dataiku dan Snowflake. Terima kasih.